Buru-buru dulu nggak sih orang kelas yang lebih mulai? Iya ya, kenapa jadi Disetting teman aku malah disetting pernah disetting. Kan nggak YouTube nggak nyoba nonton video aku pengen disetting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Ibu. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Silahkan untuk Mbak Kuni dipimpin doa sebelum belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada teman-teman kita yang tidak dapat hadir pada siang hari ini? Tidak ada, hadir semua Ibu. Alhamdulillah, berarti semuanya lengkap ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan pertanyaan ya. Nah, apakah ada yang tahu mengapa saat kita mengunyah nasi lebih lama itu rasanya akan lebih manis? Coba, ada yang tahu? karena terdapat enzim. Gimana Mbak Askia? Karena terdapat enzim. Iya, betul sekali. Jadi, mengapa saat kita mengunyah nasi terasa lebih lama? Itu karena ada enzim di dalam air liur kita. Nah, nama enzimnya itu adalah enzim amilase. Nah, fungsinya adalah untuk mengubah zat pati atau nasi ya, karbohidrat menjadi maltosa dan juga gula sederhana. Nah, fungsinya apa? Fungsinya apa adanya pemecahan ini? Fungsinya adalah supaya tubuh kita dapat menyerap zat yang lebih kecil ini menjadi lebih maksimal. Nah, sehingga enzim ini merupakan suatu komponen yang ada di dalam metabolisme atau cara kerja tubuh kita. Untuk itu, pada siang hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah enzim. Enzim yang merupakan komponen yang terdapat di dalam metabolisme. Kita masuk ke pengertian enzim. Enzim adalah molekul yang umumnya berupa protein. Fungsinya sebagai katalisator yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut bereaksi. Mari kita berulang sama-sama. Enzim adalah molekul yang umumnya berupa protein dan berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut habis bereaksi. Iya, pintar sekali. Nah, di sini kita harus ingat bahwa enzim ini dia bekerja tanpa ikut habis bereaksi. Fungsi-fungsi enzim ini ada 3 teman-teman. Salah satunya yaitu yang pertama, membantu proses metabolisme tubuh. Seperti tadi, enzim pada air liur ini, kalau misalkan tidak ada enzim di dalam air liur, maka proses pencernaan makanan ini yang masuk akan jauh menjadi lebih lama. Contohnya di sini pembentukan energi dan juga penguraian zat. Kemudian yang kedua, ada membantu proses pencernaan makanan. Nah, contohnya amilase tadi. Ini adalah salah satu foto dari enzim amilase. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Semisal di dalam tubuh kita ini tidak terdapat enzim, maka reaksi kimianya itu dapat berjalan sangat lama atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Untuk itu kita perlu memahami bahwa enzim memiliki fungsi yang sangat esensial di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur enzim. Nah, enzim ini terdiri
dari dua, ada enzim sederhana dan juga enzim Kompleks. kompleks. Untuk enzim sederhana, strukturnya itu hanya terdiri dari protein. Sedangkan kalau untuk enzim kompleks, ini terdiri dari non-protein dan juga protein. Untuk yang protein disebut dengan apoenzim. Kita baca bersama-sama pengertian dari apoenzim. Bagian enzim yang berupa protein yang umumnya bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Ya, betul sekali. Nah, di sini apoenzim itu bagian yang terbesar dari enzim kompleks. Nah, kemudian yang kedua, ada juga bagian yang non protein disebut dengan kofaktor. Kita baca bersama-sama, kofaktor adalah Bagian enzim yang berupa komponen non-protein berfungsi untuk meningkatkan kemampuan enzim berikatan dengan substrat. Iya, betul sekali. Nah, di sini kofaktor itu terbagi menjadi dua tipe. Ada yang koenzim, senyawa organik, dan juga namanya gugus prostetik. Ibu di sini memberikan contoh yang tipe kofaktor berupa koenzim. Nah, lalu kemudian teman-teman semua di sini ini ada sebuah lekukan. Itu adalah disebut dengan sisi aktif, tempat di mana substrat datang dan menempel pada enzim kompleks. Selain itu, ada nama lain dari enzim kompleks yang disebut dengan holoenzim. Ya, betul sekali. Kemudian ada komponen lain yang perlu kita kenal. Nah, ini adalah substrat. Substrat itu merupakan produk yang akan dirubah, molekul yang akan dirubah atau dirombak oleh enzim, entah digabungkan, disusun, atau malah dipecah. Di sini contohnya, contoh gambarnya enzim, kemudian ada substrat yang menempel pada sisi aktif membentuk kompleks enzim substrat, dan pada akhirnya enzim membantu menghasilkan produk atau memecah. Kemudian teman-teman, kita perlu juga mengenal cara kerja enzim. Jadi di dalam enzim ini ada dua tokoh yang mengenalkan cara kerja enzim. Yang pertama ada Emil Fischer. Nah, menurut hipotesis dari tokoh Emil Fischer, enzim ini diibaratkan sebagai kunci gembok, di mana enzim diibaratkan sebagai gembok. Nah, yang artinya hanya kunci-kunci tertentu yang dapat memasuki gembok ini. Nah, kunci-kunci tersebut disebut dengan substrat. Di sini digambarkan, misalkan ini ada sebuah enzim. Nah, menurut Emil Fischer diibaratkan sebagai sebuah gembok. Nah, kemudian ini adalah substrat, diibaratkan sebagai kunci. Nah, jadi hanya substrat-substrat tertentu yang bentuknya cocok dengan enzim. Jika substratnya ini tidak cocok dengan sisi aktif enzim, maka tidak akan terbentuk kompleks enzim substrat. Jadi syaratnya itu harus cocok dengan sisi aktif. Ini disebut dengan kompleks enzim substrat. Coba kita ulang lagi. Menurut Emil Fischer, enzim itu diibaratkan sebagai Kunci dan gembok. Iya, betul sekali. Terus kemudian tokoh yang kedua ini ada dari Daniel Koch. Sebaliknya, menurut Daniel Koch, sisi aktif dari sebuah enzim itu dia dapat fleksibel, dapat berubah, tidak sekaku menurut teori Emil Fischer. Artinya, ketika ada sebuah enzim yang memiliki sisi aktif seperti ini, lalu kemudian datang substrat yang bentuknya itu
tidak seperti sisi aktif, dari enzim. Maka justru enzimnya ini yang akan menyesuaikan bentuk substratnya. Nah, tuh. Ya, dapat dipahami penjelasan Ibu? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan mengenal sifat-sifat dari enzim. Nah, sifat enzim yang pertama ini tersusun atas protein. Jadi teman-teman semua, enzim ini tersusun atas rantai protein asam amino. Misalkan ini enzim. Enzim ini tidak sederhana bentuknya kayak gini, tapi melainkan dia tuh tersusun dari rantai rantai asam amino yang bentuknya seperti ini, sampai pada akhirnya dia itu menghasilkan lekukan yang kita kenal dengan sisi aktif. Nah, karena enzim ini tersusun dari protein, maka dia tuh kerjanya sangat dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Kemudian yang kedua, enzim ini sebagai biokatalisator. Seperti pengertian yang dibahas yang pertama tadi, cara kerjanya ini dengan cara menurunkan energi aktivasi. Dapat dilihat dari bagian ini, ketika sebuah reaksi tanpa dibantu oleh enzim, maka energi yang dikeluarkan itu menjadi jauh lebih tinggi. Ya, betul sekali Mbak Eka. Nah, seperti itu. Kemudian sifat enzim yang ketiga, tidak tahan terhadap suhu tinggi. Ada kriterianya. Ketika enzim berada pada suhu 30 sampai 37 derajat, maka kerja enzim ini secara optimal. Sebaliknya, ketika pada suhu 0 derajat alias sangat dingin, itu enzim akan mengalami inaktif, tapi dia tidak rusak strukturnya. Nah, sedangkan ketika suhunya lebih dari 60 derajat alias sangat panas, maka strukturnya itu akan rusak atau mengalami denaturasi. Kemudian yang keempat, enzim ini dapat bekerja bolak-balik. Nah, reaksinya ini berjalan secara dua arah. Bisa reaksi penguraian atau malah reaksi pembentukan. Di sini Ibu contohkan lemak itu dapat diubah oleh enzim menjadi asam lemak dan gliserol, dan sebaliknya. Enzim juga bisa menggabungkan asam lemak dan gliserol menjadi lemak. Kita ulang bersama-sama. Sifat enzim yang pertama adalah enzim tersusun atas protein. Lalu yang kedua, Sebagai biokatalisator. Yang ketiga, Tidak tahan terhadap suhu tinggi. yang keempat, Dapat bekerja bolak-balik. Nah, sifat enzim yang terakhir itu adalah dapat digunakan berulang kali. Jadi satu enzim ini dia bisa digunakan oleh berjuta-juta reaksi metabolisme. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa dapat digunakan berulang kali. Di sini enzim tidak habis setelah membantu reaksi, dan juga setelah reaksi selesai, enzim ini akan melepaskan produk dan dapat kembali digunakan untuk membantu reaksi berikutnya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa nih mau bertanya? Baiklah. Nah, untuk mengetes pemahaman teman-teman semua, Ibu minta teman-teman untuk mengerjakan soal ya. Ini silakan dibagi kertasnya. Silakan tulis nama dan juga nomor absen. Ya. Katanya udah dikasih tahu. Ambil di tas dulu Bu, itu Bu kalau berkoli. Iya boleh. Soalnya ada 5. Mau satu ya? Kamu pernah lupa?
Lima kali bukan kita makan. Kamu nomor 2 ini. X berapa? Oh, ini kita. Sudah siap? Sudah. Belum. Cukup nulis ABCD-nya aja ya. Belum. Karena soalnya ini adalah pilihan ganda. Belum. Berapa Bu soalnya? 5 soal. 5 soal. Sudah Mbak Askia? Sudah dulu. Sudah. Oke, soal yang pertama ini kerjakan masing-masing. Nah, Jauh. sudah? Sudah? Yang lain sudah? Ya. Yang Bu. Sudah Bu. Udah? Lanjut ke nomor 3. Sudah Bu. Belum. Mana sih? Oh iya. Belum Bu. Udah? Udah ya? Masker udah? Masih lama Bu gak dengerin Bu. Kita udah. Oke, soal yang terakhir. Sudah sesuai dengan begitu Ustaz. Sudah sesuai. Osmosis. Evolusi sih kata aku. Udah? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta sesama sebangku ditukar. Sebangku sudah. Sebaris. Masih salah semua Bu. Kita bahas ya. Yang pertama, enzim disebut sebagai biokatalisator. Itu karena apa? Mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis bereaksi. Wah, kita teman-teman semua berarti menyimak ya tadi pembelajarannya. Iya. Bagus. Lanjut kita nomor 2, bagian enzim yang berfungsi sebagai tempat melekatnya substrat. Sisi aktif. Ya, betul sekali. Oke. Nomor 3, enzim dapat rusak jika suhu terlalu tinggi. Pada suhu berapakah enzim rusak? B. Lebih dari 60 derajat. Ya, coba Ibu ingin bertanya, pada saat suhunya 0 derajat, maka apa yang akan terjadi, Mbak Dina? Enzimnya akan mengalami Ayo Bu. silakan dibantu temannya. Tidak aktif tapi tidak rusak. Iya, Tidak betul aktif. sekali. Tepuk tangan. Tidak apa-apa. Lanjut nomor 4. Enzim yang ada di air liur untuk mengubah pati atau amilum menjadi maltosa. Mbak Dina? Amilase. Iya, betul sekali. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, model kerja enzim. Salah ya kalau diputi. Model kerja enzim yang menjelaskan bentuk sisi aktif enzim sudah sesuai dengan bentuk substrat disebut dengan Kata Aska difusi nih. D nggak sih? B Bu. B atau D? Jawabannya adalah B ya. Betul. Nanti nilai dapat berapa semuanya? Bang Rudi dapat berapa? 100. Ya betul. 100. Pintar.
Paskia 100. ya 90. Bagus semua teman-teman. Nah, dari pembelajaran pada siang hari ini, apakah ada yang mau untuk menyimpulkan apa yang sudah didapat dari materi pada siang hari ini? Paskia, Bu. Paskia, silakan. Sebisanya aja. Tidak apa-apa. Ayo, Paskia, senyum-senyum. Aku tidak akan memarahi. Ya. Enzim itu ada enzim itu termasuk komponen dari metabolisme. Ya. Terus saat kita mengunyah itu kenapa bisa hancur atau menjadi manis itu karena ada enzim amilase yang dimana maltosa hanya. Terus kemudian enzim itu adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator yang tadi untuk mempercepat reaksi kimianya. Terus kemudian enzim itu ada sifat-sifatnya seperti apoenzim, koenzim, terus kofaktor. Terus kemudian ada cara kerjanya ada dua. Yang pertama Emil Fischer sebagai gembok kunci, terus Daniel Kos yang menyesuaikan sama sisi aktifnya. Sisi aktifnya Daniel Kos. Substrat menyesuaikan. Kalau untuk bentuk Daniel Kos, substratnya yang sisi aktifnya yang menyesuaikan bentuk substrat. Mau balik sih ngomong. Terima kasih Mbak Askia atas kesimpulan yang telah disampaikan. Silakan kita beri aplaus untuk Mbak Askia. Nah, Ibu ingin menambahkan kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini. Enzim itu merupakan biomolekul yang umumnya tersusun atas protein dan berfungsi sebagai biokatalisator yang mempercepat reaksi metabolisme tanpa ikut habis bereaksi. Enzim bekerja spesifik terhadap substrat tertentu karena memiliki yang namanya sisi aktif. Nah, struktur enzim ini terdiri dari apoenzim dan juga kofaktor, serta memiliki sifat yang dapat digunakan berulang kali dan dipengaruhi oleh suhu dan pH. Karena apa? Karena enzim ini merupakan suatu protein. Mekanisme enzim dapat dijelaskan melalui teori Daniel Fischer dan juga Lock and Key dan juga Emil Fischer. Dengan adanya enzim, proses metabolisme dalam tubuh dapat berlangsung lebih cepat dan teratur. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu berharap pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat diingat dan dapat dipelajari nanti di rumah. Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.